peluangnya sangat terbuka konten kreator di Bener. Balikpapan. Ya, jadi jangan sia-siakan peluang ini. Kalau kita nunggu yang lainnya sukses, kita di belakang, kita akan ketinggalan. Iya. Ya, saatnya teman-teman mulai start saat ini, mulai nggak usah apa yang sempurna, tapi proses nanti akan melatih Proses. kita. Ya, proses itu ambil terus. Kita akan tahu, oh ini kurang ini, ambil prosesnya. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Waalaikumsalam. Dibilang Channel. Kita di Dibilang Podcast lagi. Kali ini kita keluar studio dan kita ada di salah satu digital lounge di Balikpapan. Ini adalah DILO, Digital Ya, Innovation Lounge Balikpapan. Ya, kita kenapa di sini karena hari ini aku pengen ngobrolin soal ini ya, kan di era digitalisasi ini, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini tuh dunia digital itu lagi naik daun. Nah, kebetulan hari ini kita bisa ketemu langsung dengan pengelolanya Dilo. Katanya pengelolanya Dilo gitu kan. Dengan Pak Istia Budi. Oke. oke. Pak, Terima kasih. eh sebelumnya makasih loh Pak ya sudah jadi narasumber untuk hari ini. Oke. Terima kasih Mas bilang. Wih, Iksan Pak. Oh, Mas Iks. Tapi Yang emang dibilang channelnya ya, iya ya iya luar iya. biasa. Wah enak ya suaranya Bapak enak ya. Pak, apa sih Dilo ini Pak sebenarnya Pak? Kalau boleh sedikit diberi penjelasan, Mhm. terus tujuannya untuk apa dibuat ini? Oke, terima kasih Mas Iksan. Ya, DILO ya kalau kita panjangannya Digital Innovation Lounge. Ini Heeh. salah satu program CSR-nya Telkom, Oh. kerjasama sama MIKTI, Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi. Heeh. Nah, 2014 ini salah satu waktu itu Balikpapan jadi tempat ya. Jadi satu-satunya yang ada di Kalimantan di Balikpapan dipilih Mhm. ya karena saat itu dilihat bahwa Balikpapan yang selama ini banyakkan di tambang, Iya benar. tambang dan gas, diharapkan bisa mulai beralih ke arah digital. Ah. Satu tantangannya memang berat, kenapa Mhm. kita ngomong digital kita belum siap Pak, belum siap Pak, tapi kita coba lakukan waktu itu 2014 dan ternyata memang betul, mereka masih menganggap, "Apa sih ini digital, apa sih startup?" Itu belum. Mmm. Tapi seiring berwaktu ya mulai perkembangan waktu ternyata 2015 mulai tambang mulai menghadapi masalah, ini Iya. peluang Iya. bagi anak muda udah mulai ke arah digital. Yang mau tahu startup itu apa, di situ ada apa. Ini makanya kami alhamdulillah 2016 kita ada teman kita juara nasional Mmm. ya startup namanya waktu itu Kangpedia. Mmm. Ya, lanjut lagi 2017 hackathon kita juga juara nasional. Jadi seiring waktu mulai Balikpapan mulai dilirik oleh nasional bahwa Balikpapan bisa dengan digitalnya. Mmm. Tapi memang harus berjuang lebih keras lagi karena kalau di Jawa anak-anak digital udah tahu Wis, sendiri iya kan, bener. mereka udah eksis dengan ekosistemnya, dengan komunitasnya. Nah ini PR kita, harapan kami dengan masa pandemi ini kita bisa lebih kuat lagi, karena apa? Mhm. Era digital kan, Bener. era internet, semua dengan online, harapan kami muncullah aplikasi-aplikasi atau kegiatan-kegiatan digital dari teman-teman di Balikpapan khususnya. Mmm. Berikutnya Kalimantan Mhm. Timur yang lebih luas lagi. Itu sih Mas Iksan. Gitu ya. Berarti tujuannya ini untuk lebih ke arah anak mudanya, Pak, ya? Pengembangan pengembangan apa, bakatnya di anak muda gitu ya? Ya, kita ke arah digital untuk digital talent ya sebenarnya ya. Oh, digital Anak-anak talent, muda heeh. yang kita makanya kita tiap tiap tahun, bahkan tiap bulan kita punya upline itu roadshow Oh. ke sekolah-sekolah ya. Mhm. Bahkan ke sekolah-sekolah, kita tiap ini kita roadshow ke minimal sebulan itu 2 kali. Ya, Mhm. sekolah A, sekolah B, sama kampus. Karena apa? Kita harapan kami anak-anak ini muncullah, ide-ide kreatifnya, Mmm. pengembangan. Dan alhamdulillah mulai muncul dan bahkan ada ide kemarin sempat masuk ke apa, secara nasional kacamata untuk orang buta. Kacamata untuk orang buta? Jadi dia Wow. bisa menginformasikan dengan melihat apa, dikasang mesin learning, Mhm. menginfokan ada mobil, ada kucing, Ah. ada ini. Karena apa? Dibantu suara, bukan oleh tanah. Oh. Itu untuk orang buta. Ini lagi prototipe, harapan kami sih bisa lebih update lagi untuk diselesaikan, Hmm. gitu. Tapi kalau untuk ini Pak, antusiasnya anak muda di Balikpapan sendiri, menurut Bapak selama ini untuk ke arah digitalnya seperti apa Pak?
Ya memang betul, ya di situ arah anak mudanya memang butuh ya, butuh effort atau butuh ambasador ya namanya. Nah saya Ah, pingin nanti makin banyak contoh Mas Iksan dan teman-teman, ayo kita amin. mulai, karena apa? Heeh. Mungkin dengan, masih belum Pak, saya masih lebih, kerja di tambang, lebih menjanjikan, iya Iya betul. Tapi benar. saat ini dengan konten kreator, harapan kami anak Balikpapan mulailah itu, karena itu peluang. Hmm, Ya, kalau kita melihat di dunia bisnis atau di dunia ini saat ini 10 pekerjaan yang paling besar pertumbuhannya di konten kreator salah satu. Nah, benar. itu peluangnya sangat terbuka apalagi di Balikpapan saat ini mulai tumbuh ya, Mhm. yang ke arah konten kreator. Nah, ini kan harapan kami mulai dan alhamdulillah udah anak-anak yang homeschooling udah mulai ke sini ya, anak-anak SD, SMP udah bergabung, di situ Mhm. mereka belajar, kita ajari dan mereka lebih lebih fokus ya karena homeschooling belajarnya cuma ini. Jadi dia bisa fokus Iya belajar iya, benar digital, bisa benar. bisa buat, mobil apps, sudah bisa. Mmm, Maka harapan kami nanti, ayo Mas Iksan ajak teman-teman muda, yap. mulailah ke arah digital. Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Oh Betul. ini punya, harapan kami muncullah, eee, kreasi anak-anak muda Balikpapan yang bisa go Go nasional, bahkan go nasional, bener. internasional, Mhm kan mhm, itu iya. harapan kami. Keren banget. Pak, tapi kalau untuk di Dilo sendiri, ini kita bergabung di Dilo ini apakah bergabung seperti kita mendaftar ke sekolah Mhm. atau Dilo ini seperti bentuk kayak, apa ya bahasanya itu, sekolah informal atau Mhm. gimana, Pak? Ya, kalau di boleh sekolah informal, ya kita lakukan karena kita ada pelatihan rutin. Heeh. Kalau kita ngomong komunitas juga boleh, karena apa? Di sini bebas ya Oh, dan gratis ya. Member-member silakan daftar, harapan kami saat ini udah sekitar 2.300-an member ya, 2.300-an member ya? member. Nah, di sini peluang bagi teman-teman yang mau belajar, ada 3 komponen biasanya kalau kita mau di startup, Heeh. ada hustler, ini yang biasanya suka bisnis, ya jadi Mhm dia ngembangkan bisnis itu hustler, dia mhm. tahu mau apa sih dikembangkan. Nah, dia banyak berhubungan sama orang-orang, Mmm, pengen tahu apa bisnis yang apa, dia lebih ke arah situ. mhm. Yang berikutnya hacker, nah ini developer programming, nah kita Programming. kembangkan. Nah, mereka situ kita butuh banyak di Balikpapan, ya. Kenapa? Banyak yang punya ide tapi nggak dieksekusi. Nah, Nah, itu ini dia. PR kita. Oh, Heeh. idenya ini nih tapi nggak dieksekusi. Makanya kita lagi kembangkan di hackernya. Kenapa? Memang butuh banyak talenta-talenta developer. Nah, Makanya kita gandeng kampus-kampus, contohnya Mulia, mhm. ada ITK, ada Poltekba, ada Uniba, ada STIMIK Borneo, ada LP3I, ada SMK-SMK, kita Mhm. rangkul. Kenapa? Kita butuh banyak untuk kembangkan itu. Berikutnya ada hipster, ya. Mmm, Kalau kita lihat aplikasi kan beda itu Facebook, Instagram, betul. kan beda tampilannya. Mhm. Itu butuh seorang desain. Mmm. Nah, namanya ini desain, UI UX itu kita butuh dan itu kita butuh banyak. Kenapa? Selama ini, yang penting fungsi. Nah, harapan Iya. kami nggak ke situ, tapi tampilannya aplikasinya bagus ya, lebih menarik. Ya contoh kalau kita beli nasi goreng di Mhm kaki lima sepuluh mhm. ribu, ya kita coba di kafe bisa beda. Kenapa? Dikasih tadi ada tomatnya, ada daun. Nah, itu Iya. udah beda karena ada sentuhan desain. Harapan kami juga itu. Jadi 3 komponen ini yang kita kembangkan. Mhm Ya khususnya memang di developer atau hacker sama hipster. Nah, mhm. tapi kalau yang hustler ini ada bootcamp yang kita rutin. Ya tiap bulan kita kumpulkan mereka, ayo kita cari masalah untuk kita, pecahkan masalah Cari itu, solusinya gitu cari ya? solusi. Mhm Kita cari anak-anak muda, ayo kita cari masalah di lingkungan teman-teman, apa problemnya, nanti mhm. kita cari solusi. Itu yang kita latih kita latih kita latih kita Oke. latih, gitu. Wah, keren keren. Jadi buat teman-teman yang, apa ya, yang tertarik di bidang teknologi, apalagi informasi teknologi, terus kepengen nih ya bikin kayak, mobile apps, Hmm, terus kemudian, sosial media sendiri mungkin ya bisa buat ya, bisa. Pak, ya? Tapi kalau dari Balikpapan sendiri, produk yang dari Dilo sendiri, Ya, produk yang sudah dikeluarkan dan, di-launching itu ada nggak, Pak, sih? ada teman-teman ya kemarin contohnya Pandansari, nah itu Heeh. salah satu yang binaan kita, ada juga Shop One for One. So one for one? Ini pengembangan untuk dunia stunting, jadi untuk mengurangi Oh, anak mhm stunting, ya itu mhm. salah satu program Socialpreneur. Ada juga mungkin pernah UI Agriculture yang kita Mhm. bina, ini untuk perikanan. Jadi sebenarnya udah banyak ya, tapi kita memang dampingi mereka atas nama mereka, biar mereka lebih lebih ini Oh, ya, lebih kita arahkan mereka untuk mhm dunia bisnisnya. Ini punya Anda, kami dampingi sampai Anda bisa berjalan dengan optimal. Jadi mhm. kami nggak, "Oh ini bukan hidup," bukan. Tapi kami menuntun mereka untuk punya bisnis, kita dampingi mereka. Ini punya Anda, sampai Anda jadi berhasil kita dampingi. Gitu.
Biasanya kalau kayak gitu tuh Pak, berapa lama Pak pendampingannya? Kita biasanya 3 bulan. Oh 3 3 bulan? bulan, kita Heeh. bootcamp 3 bulan, nah setelah itu mereka akan intens. Bahkan yang kita bina, ini ada yang kita ada dari Solo juga kemarin, ini Oh udah masuk dari luar iya, kota juga ada? ada. Oh Masuk oke. Indigo, programnya Indigo Telkom, nah ini Oh, diinkubasi. heeh. Nah ini bisa dapat funding bisa sampai 1 miliar kalau memang luar biasa. Wow, Ini harapan kami teman-teman yang di Balikpapan, yuk ini peluang. iya Jadi benar jangan benar. mikir modalnya apa, nah modalnya modal nekat dulu. Modal nekat, Ya, iya. mau nekat kenapa? Di situ peluang teman-teman siapkan apa secara apa mental, Heeh. fisik karena butuh di situ. Ya, Heeh. kesabaran ya, persisten ya. Bener bener bener. Kalau nggak kapan ini? Ah, itu kesabaran. Alhamdulillah mau yang sabar dan melakukan ini konsisten Mhm. atau istiqomah, kan ini berhasil. Iya Nah, bener. butuh tadi itu, butuh persisten. Gitu ya, susah ya kalau makanya kalau perusahaan-perusahaan startup itu ya Ya, tahu-tahu muncul begitu, betul. tahu-tahu sukses. Ada juga memang yang muncul tapi, tiba-tiba juga hilang, Hmm, seperti itu. Konsisten berarti ya. untuk, apa namanya, ketika kita mengerjakan Hmm, sesuatu di situ. Terus di Balikpapan sendiri, Pak, hmm, berarti kan jatuhnya nanti ini akan menjadi sebuah komponen yang katanya nanti Balikpapan menjadi smart city. betul. Ya, seperti itu. Berarti Dilo sudah ada persiapan-persiapan dong untuk ke Ya. sana, Pak? Hmm. Jadi kalau kita ngomong smart city, saya juga salah satu tim ahlinya smart city Balikpapan ya. Heeh. Kami juga dikasih amanah untuk di bidang people. Nah, ini salah satu kalau ngomong smart city, people yang nggak siap sama juga Iya iya bohong. benar. Makanya kita coba kembangkan di situ. Contohnya ya tadi edukasi ke sekolah-sekolah, ke Mhm. kampus ini loh. Kita mau bangun smart city, tapi dari people-nya dulu yang dikuatkan. Mmm. Contoh yang banyak kan smart city-nya jalan, tapi ternyata dipasang lampu apa smart, dicuri lampunya. Kan Iya sering iya kejadian itu kan, iya benar sensornya dicuri, benar. akhirnya nggak Iya bersifat iya. baik. Makanya Heeh. kita latih, kita siapkan SDM-nya untuk smart city dalam arti orangnya kita siapin dulu. Ah, Ya, secara teknologi akan mengikuti orang yang nggak siap, otomatis teknologi apapun jadi masalah. iya benar. Kita siapin people-nya, makanya kita sama tim, yuk siapin. Makanya kampus juga kita ajak kolaborasi, kampus harus kontribusi untuk smart city. Mhm. Bukan hanya pemerintahan, tapi semua komponen namanya kita pentahelik ya. Mmm, Nah, itu beda. akademi, akademisi, bisnis atau pelaku usaha Akademisi yang punya bisnis, bisnis, mhm, sama komunitas. Nah, ini komunitas, komunitas kita udah coba lakukan rangkul semua komunitas yang ada di Balikpapan. mhm Bahkan kita coba kolaborasi sama Dispora, mhm, kita buatin datanya ini loh. Komunitas ini, bidang ini kita biar tahu bahwa ini butuh sentuhan apa. betul, Komunitas ini butuh apa? Contoh ada komunitas film, mhm video. Nah, contoh juga ini podcast bisa salah satu konten yang bisa dikembangkan. mhm, Ya. Berikutnya government, pemerintah. pemerintah. Yang membuat kebijakannya gimana? Jangan sampai ada komunitas yang bagus, nggak di regulasi yang bagus, akhirnya dampaknya nggak kemana-mana. Iya iya iya, Yang terakhir mungkin media. media. Nah, kita butuh media yang mensupport apa yang ada di lingkungan ini. Jangan Mmm. sampai media ini cuma sebatas ini, akhirnya kita mau merangkul semua ABCGM tadi, pentahelik itu kita rangkul. Tapi kalau untuk sounding-nya sendiri ke masyarakat luas, Dilo ini sudah seberapa jauh mencakup masyarakat, Pak? Alhamdulillah sih kita kalau sama ASIP-GM Pentahelix udah jalan, nah, tapi memang butuh tetap ya kami butuh anak-anak muda sebagai ambasadornya, Mhm, bantu kami Mas Iksan nanti coba oke. sampaikan ke teman-teman, "Dilo silakan pakai, gunakan, manfaatkan, mau belajar apa ayo kita belajar bareng." Karena sangat Oke. terbuka, kenapa? Kami pingin makin banyak anak muda punya talenta kita kembangkan, nah ini potensinya luar biasa. Iya Contohnya bener. kita kemarin di Balikpapan dapat bumper ya dari pemerintahan, alat-alat untuk produksi. Di situ ada Wow. PC, ada termasuk untuk record, termasuk untuk sound system lengkap, termasuk untuk godoknya apa wah sampai Wah, kalau kayak gitu berarti kita sebagai konten kreator boleh bisa, minjem? boleh. Hmm. Nah, saya juga salah satu pengurus di situ, Heeh. harapan kami di sini dengan lewat Mas Iksan atau Oke dibilang channel, oke. kami coba sampaikan bahwa kita punya tempat yang gedung kelandasan, Iya. nah di situ ada alat-alat bantuan pemerintah untuk digunakan secara positif alat yang di sana. Ah. Tapi nggak boleh dibawa ya, sementara masih di sana dulu Oh, karena, berarti di sana tempatnya pembangunannya? tempatnya lengkap. Ya Oke. udah kita mau siapin setting-nya nanti makanya butuh bantuan Mas Iksan dan kawan-kawan, Iya yang iya. bagus di mana untuk podcast di sana. Oke. Kita mau setup, mau di Heeh. atas juga ada yang top Jadi roof-nya. rooftop ya, Nah, betul. Mhm. coba lakukan. Kenapa? Dengan makin banyak konten dari teman-teman, ini potensinya kita bisa jual Balikpapan tuh lebih Iya, lebih bener lebih bener. bagus lagi, Heeh. yang lebih positif ya, ini loh Balikpapan, ini loh Balikpapan, harapan kami ke situ. Iya betul, tujuannya kita juga mempromosikan Kota Balikpapan Betul. sebagai
yang katanya smart city tadi itu ya. Betul. Jadinya konten kreator Balikpapan. Nah, ini kesempatan buat kalian Hmm. yang mungkin baru mulai terus terbatas dengan media Alat-alatnya. dan alat. Ini di Dilo sudah disediakan ya paling Hmm. tidak Pak ya. Jadi kalian bisa langsung menghubungi Dilo kalau misalnya ada pengen minjem. Itu jatuhnya minjem bukan sewa Pak ya? Pinjem. Pinjam ya. Iya. Berarti tidak ada biaya dong. Sementara nggak ada biaya. Nah, mumpung ini ya, Ya. mumpung nggak ada apa namanya, nggak ada yang harus kita keluarkan, apalagi kita sebagai konten kreator pemula yang baru memulai untuk berkreasi demi Kota Balikpapan, kita juga akan memajukan Kota Balikpapan, memperkenalkan Kota Balikpapan di masyarakat nasional bahkan Hmm. internasional. Nah, Dilo menjadi salah satu tempat untuk kalian memulai dengan tepat seperti itu. Tapi Pak, di masa pandemi seperti ini, Pak, Hmm. jadi kan kayak apa ya, orang juga pergerakan terbatas. Betul. Mungkin kalau di Dilo untuk mengumpulkan teman-teman yang satu frekuensi juga agak susah. Itu gimana siasatnya, Pak? Ya, kita lakukan sama ini dengan podcast, dengan webinar nanti. Ya, Oh. dengan cara itu contoh kita rutin tiap minggu, Mhm. ya Sabtu sama. Pesertanya masih banyak, Mhm. tapi dengan online. Jadi Oh, benar. dengan webinar, dengan pakai Zoom, dengan pakai alat apapun. Nah, salah satunya itu. Nah, harapan kami dengan alat yang ada itu, kita buat video tutorial. Mhm. Ya, nanti bisa contoh, Mas Iksan mau buat cara membuat podcast yang bagus. Nah, kita Ah, bisa videokan tempatnya di oke. mana. Itu salah satu tools ya. Yang harapan kami jangan dengan pandemi kita nggak bisa ketemu enggak. Iya. Karena dengan pandemi ini sebenarnya kita lebih kreatif lagi. Hmm. Kita butuh kreatif. Ya. Jadi harapan kami alat yang ada di gedung kesenian, gedung parkir atau gedung landasan itu Mhm. dioptimalkan. Memang pertama nggak ada biaya, tapi harapan kami nanti teman-teman yang udah mulai produktif, udah menghasilkan, bantu kami untuk Ah, iya maintenance. benar-benar Jangan untuk sampai, oh udah maintenance. ini ya, untuk maintenance karena terus terang itu ada biaya maintenance ya kan. Iya Harapan benar. kami teman-teman awal boleh silakan, tapi tetap dirawat dengan baik, saling menjaga. Mhm. Kalau udah produktif dan udah menghasilkan, nah tolong bantu kami untuk maintenance itu. Harapan kami bisa Ah, menambah alat lagi. iya benar Untuk benar. adik-adik yang baru ini kan baru Iya main, nah biar benar. makin banyak alatnya, oke. Bukan untuk dikomersilkan, tapi bantu kami untuk nambah alat tadi kan, satu sisi, Mhm. "Oh iya, ini tambah." Harapannya makin banyak contoh ekosistem video, makin banyak, kita bisa produktif kan. Mhm. Bisa kita buat company profile untuk perusahaan-perusahaan. Benar. Jangan sampai kita pakai di luar Balikpapan, harapan kami itu. Oh, Jadi iya kami iya. pingin ya, perusahaan-perusahaan tuh pakai produk anak-anak Balikpapan, Anak-anak ya. Balikpapan, Dan saya betul. yakin, kenapa selama ini ya teman-teman perusahaan ini aja di Jakarta, iya memang Jakarta lebih bagus karena udah punya pengalaman, punya Iya skill. mhm. Tapi kalau kita nggak mulai rangkul anak lokal, kapan punya kesempatan? Nah, harapan kami itu, mulailah mereka, memang belum sempurna, Mhm. tapi peluang bagi mereka untuk sempurna itu lebih baik dimulai dari sekarang. Benar Kasih benar. kesempatan mereka, itu harapan kami situ. Iya, kita juga Nah, kalau misalnya seorang apa ya, kita konten kreator mhm, terus ada dukungan juga dari betul, lingkungan, dukungan dari masyarakat sekitar, ya kita juga lebih ini ya, ya, lebih apa namanya, lebih termotivasi untuk betul. terus berkembang Hmm. seperti itu. Wah, keren banget nih. Pak Istia, kalau boleh tahu Pak, tadi Mhm. itu alatnya apa aja sih yang ada di sana tuh Pak? Yang pasti ada untuk aplikasi endgame, ada Oculus ya untuk game VR. Ah, Nah, game VR oke. sama GoPro. Heeh. GoPro yang ini sama juga studio lengkap ya. Godoknya ini apa, Lighting-nya, lightingnya lengkap ya. Termasuk untuk kamera yang Sony yang harganya puluhan juta. Oh, udah ada juga di sana Ada Pak ya? juga, ada Oh, kamera yang merek apa ada. heeh. Kan lengkap untuk termasuk mixing apa lengkap. Oh. Jadi nggak ada isu kalau kita nggak bisa produksi. Ah, Itu memang kemarin idealnya untuk aplikasi endgame, tapi kemarin kalau aplikasi game sangat terbatas. Jadi ada 3 PC di sana. Udah wow Pentium 7. Jadi kalau buat render buat apa insya Allah cukup cukup wow. mumpuni. Iya 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 iya. Kalau untuk teman-teman buat konten saya yakin bisa. Iya, kan kebanyakan teman-teman juga yang konten video itu ada beberapa yang, nyewa juga ya, dan Hmm, kadang juga nyewa dari luar gitu betul. ya. Mungkin da belum tahu kali ya di luar ada, apa namanya, alat yang seperti itu Ya, gitu, kita lagi siapin SOP-nya ya, untuk itu. prosesnya gimana, Mhm, peminjamannya, alatnya apa, biar kita saling menjaga lah ya. bener bener. Eee, Tetap produktif, tapi bantu kami untuk menjaga alat tersebut biar bisa eksis, bahkan kalau bisa nambah lagi. Iya iya Dengan iya. kontribusi teman-teman yang udah, "Wah, Pak aku udah berhasil ini ya," oke bantu kami untuk biaya maintenance-nya biar bisa beli alat lagi, Alat yang baru, baru betul. lagi, Wes. gitu. Tapi Pak, ada nggak Pak, Bapak kepikiran ngebuat di luar Dilo nih ya, Hmm. nggak tahu ya aku,
Dilo ini apakah sudah mencakup dari semua teman-teman yang ingin berkreasi, Mhm. atau Bapak masih ada kepikiran untuk benar-benar ngebuat sebuah komunitas yang isinya khusus para konten kreator gitu, Pak? Secara implisit kepingin, kenapa? Lihat potensi konten kreator, kalau kita lihat teman-teman yang di luar Balikpapan, anak muda ya, Hmm, kalau lihat dapat apa, informasinya apa, dan menghasilnya berapa, itu nah yang itu, menarik. Kenapa? heeh. Saya yakin anak Balikpapan ini punya potensi yang luar biasa, cuma nggak dikasih tempat, nggak Ah, dikembangkan dengan peluang yang ada. Contoh kalau kita buat event-event konten kreator untuk company-company, hmm, terus untuk, OPD-OPD atau dinas-dinas, kenapa hmm, nggak anak-anak Balikpapan? iya 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 iya. Itu kan potensi yang luar biasa, secara spend money-nya nggak usah keluar, tapi tetap di lokal, Iya bener, menumbuhkan apa, ini potensi mengurangi pengangguran, mhm, daripada ke orang lain. Nah ini loh, ini harapan kami memang ke situ. Konten kreator saat ini sangat-sangat dibutuhkan, dengan kolaborasi semua pihak ya. bener. Konten kreator boleh berisiko, tapi, rangkulan ini, makanya kolaborasilah dengan optimal menurut kami. Dan saya yakin Balikpapan, mungkin nanti Mas Iksan bisa juga jadi, mercusuarnya, "Ayo kita Iya, mulai buat." Kenapa? Kalau kita nggak mulai, "Oh masih biasa, kurang bagus," wajar, karena masih heeh, proses ya. Tapi harapan kami dengan kita mulai dari nol, start mulai satu 2 3 ketahuan, "Oh ini udah mulai bagus," harapan ke situ. iya. Iya biasa kan, tantangannya seorang konten kreator kan gitu ya, Pak, ya. Betul, Ketika kita buat sebuah konten, terus kita publish, terus dapat respon yang kurang baik ya, dari pemirsa, jatuh nih, jatuh betul, apa namanya, ngedrop gitu ya. Padahal, dari situ kita belajar gimana sih cara memperbaikinya, betul, cari komunitas-komunitas yang mhm, terkait, itu kita kerjasama sama yang, lebih pro lah, ya, seperti yang itu. punya pengalaman lah, harapan kami jadi pembicara itu ngasih masukan ke teman-teman muda ini. Dan Iya, alhamdulillah kita udah kolaborasi ya sama teman-teman di luar Balikpapan, bahkan kemarin malam ya, heeh kita undang teman-teman dari Jakarta untuk sharing, heeh. ternyata dia pernah di Balikpapan, Oh, ya pernah di Balikpapan, kerja di tambang, dia udah mhm. keluar dari tambang sekarang, dia, di bidang data science. Kenapa? Ya pasti ini, dia ngasih masukan, "Oh ya, Balikpapan, Kalimantan Timur bagus Mas, tapi memang waktu itu di ekornya sumber daya alamnya, bukan sumber daya Sumber daya manusianya." manusianya. Makanya ini PR Mas, Kak, kami sampaikan, PR kita sumber daya manusianya dioptimalkan agar lebih optimal lagi. Dan saya yakin teman-teman Balikpapan bagus, informasi mereka gitu. Nah, makanya kita Oh, coba rangkul terus. ya ya Kita ya. kasih ngisi dan alhamdulillah mereka antusias banget. Keren. Oke, Pak, mungkin ini menjadi penutup, Ya, pesan-pesan Bapak untuk teman-teman konten kreator muda di Kota Balikpapan, ya. terus ya apa deh pokoknya yang bisa membangun motivasi kita juga untuk memajukan kota tercinta kita ini. Oke, ya pesan kami dari, teman-teman konten kreator, saya juga saat ini jadi konten kreator, Mmm, ya, lagi belajar, tapi temanya untuk tutorial atau untuk pembelajaran, proses pembelajaran. ah, Kenapa? Saya anggap dengan model kita buat konten kreator, harapan kami anak-anak muda bisa belajar lebih banyak dari situ. Ya, jadi tadi yang sampai Mas Iksan, jangan pernah baper, ya. iya iya iya, Nanti bener. di ini ya, jangan pernah baper karena wajar ya orang menilai, yang penting kita tetap optimis, yang apa kita lakukan untuk kebaikan, Mhm. lakukan terus ya. Terus jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya Itu yang bener. penting, kenapa? Kalau kita merasa, "Oh ini udah paling bagus," enggak. Karena apa? Di atas kita masih ada di atas lagi. Harapan Iya kami iya itu iya. belajar terus, jangan pernah berhenti untuk belajar, ya. Ini prosesnya. Dan yang ketiga, peluangnya sangat terbuka konten kreator di Balikpapan. Bener. Ya, jadi jangan sia-siakan peluang ini. Kalau kita nunggu yang lainnya sukses, kita di belakang, kita akan ketinggalan. Iya, Ya, saatnya teman-teman mulai start saat ini, mulai nggak usah apa yang sempurna, tapi proses nanti akan melatih proses. kita. Ya, proses itu ambil terus. Kita akan tahu, oh ini kurang, ambil prosesnya. Itu aja sih Mas Iksan. Oke. Oke, wah keren ya, hari ini kita mendapat motivasi dari Pak Setiabudi yang juga salah satu konten kreator Balikpapan di Lagi bidang belajar. iya, lagi belajar. Kita sama-sama Mhm. belajar di sini. Kalau kalian juga mau belajar, nah ini Dilo adalah salah satu tempat yang tepat buat kalian yang mau belajar memulai menjadi konten kreator, bahkan kalian juga bisa membikin startup project di sini, seperti Betul. Kami itu. tunggu teman-teman. Ya, teman-teman ditunggu ya. Nanti kalau mau menghubungi untuk Dilo, nanti aku taruh kontaknya di deskripsi. Terus kalau Dilo bukanya setiap hari, Pak, ya? Sementara sebenarnya kita masih PPKM ya, kita Iya, jaga. PPKM, Jadi nggak boleh lebih dari 15 orang. Oke. Kalau kita buka mulai jam 10 sampai jam 7 malam.
Jam 10 sampai jam Ya, 7 malam. tapi nggak boleh rame-rame karena apa? Kita batasin. Kalau Iya. nggak ada COVID bisa diisi sampai 30 orang penuh. Tapi Iya, dengan iya. kondisi pandemi ini ya kita jaga. Iya, iya, iya. Ya kita khawatir juga dengan kondisi ini pandemi. Ya semoga dengan segera pulang lah pandemi. Iya, Pak, bener, Segera Pak. pulang. Biar kita juga bisa berekspresi lebih Betul. bagus lagi, Ya. seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih atas, partisipasi kalian yang telah mendengarkan podcast ini sampai selesai, telah menonton. Kalau kalian suka dengan, apa yang kita bicarakan, ya pasti suka dong ya. Langsung klik aja tombol like-nya, kalau nggak suka, nggak mungkin dong, karena ini adalah konten yang daging semua nih kalau kata anak zaman sekarang. Ini salah satu, apa ya, salah satu pembicaraan yang paling berbobot, yang pernah aku lakukan selama podcast. Dan ini juga menjadi motivasi buat kita-kita para konten kreator muda Balikpapan agar terus selalu berinovasi dan terus mengembangkan bakatnya di bidang konten kreasi. Oke, teman-teman, mungkin itu aja perjumpaan kita dengan Pak Istia pada hari ini. Mungkin ke depannya kita bisa ngobrol lagi dengan Pak Istia dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, Pak ya. Siap, Mas Siap Iksan. kapan aja kan, Pak? Siap. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Istia. Sama-sama Mas Iksan. Terima kasih teman-teman. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.